ternyata update-nya tidak berhasil. Nah, kita lihat apa yang jadi masalah. Ya, kita lihat di sini ya. Oke, masuk di jenis menu 2 dan sampai dengan menu keempat atau bahkan kita bisa menambahkan kategori ataupun menu yang lainnya. Ya, tinggal kita tambahkan saja di sini. Buka. Di sini budaya. Kemudian di sini kita buat prakarya. Ya, seperti ini. Tunggu sampai selesai. Nah, ini ya script yang ada pada kode HTML blog kita. Nah, kalau teman-teman masih bingung, secara tidak langsung ini akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berjumpa kembali dengan saya Mbak Ucet Kakung Channel yang senantiasa berbagi tindak dan memberi manfaat itu pahala. Sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini Mbak Ucet akan mencoba berbagi tutorial bagaimana caranya merubah nama label ataupun kategori pada blog kita. Namun, sebelum Mbak Ucet berbagi tutorialnya, silakan buat sahabat Mbah yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terupdate dari Mbak Ucet, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia digital. Dan jika video ini bermanfaat, silakan bagikan ke sahabat-sahabat yang membutuhkan, serta jangan lupa tinggalkan komentarnya untuk memberikan saran ataupun kritik yang membangun konten Mbah Ucet. Baiklah, kita mulai saja bagaimana caranya merubah nama label ataupun nama kategori yang terdapat pada blog kita. Kita buka terlebih dahulu Chrome kita. Kemudian selanjutnya kita buka blogger kita, yaitu blogger.com-nya. Yang kebetulan di sini sudah saya siapkan dalam bentuk add bookmark, sehingga tinggal kita klik. Ya. Nah, setelah selesai, baru kita masuk ke lihat blognya. Ya, ini tampilan blog kita yang masih sangat sederhana. Dan kalau kita perhatikan di sini tampilannya masih berupa menu, ya. Di sini masih dalam bentuk menu 1, menu 2 sampai menu 4. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa merubah label ataupun kategori teks tersebut? Caranya kita masuk ke blogger kita. Ya, masuk ke sini. Ya, setelah itu kemudian coba kita masuk ke tata letaknya. Nah, kemudian kita cari di sini apakah ada atau tidak. Nah, ternyata untuk merubah menu tersebut ataupun kategori tersebut ternyata di tata letak itu tidak bisa kita rubah mengingat template ini sudah kita desain menggunakan template yang sudah kita download. Sehingga untuk merubahnya kita harus masuk ke tema. Nah, dari tema kita masuk ke HTML-nya. Nah, di sini kita edit HTML. Klik. Tunggu sampai selesai. Nah, ini ya script yang ada pada kode HTML blog kita. Nah, kalau teman-teman masih bingung, secara tidak langsung ini akan sangat memusingkan kepala. Namun, untuk mempermudah kita ya dalam merubah ataupun mengedit daripada label yang ada pada blog kita, kita cukup kuncinya pada blog ini. Contoh di sini tertulis menu 1. Nah, menu 1 ini akan kita rubah menjadi misalnya berita. Ya, kita masuk ke sini. Nah, caranya kita klik di sini di luar, kemudian tekan Ctrl F. Ini fungsinya untuk find ataupun mencari. Kemudian kita tuliskan menu 1. Kita enter. Nah, di sini sudah ada menu satunya. Nah, menu 1, submenu 1, submenu 2, sampai submenu 3. Sama dengan yang ini. Nah, sehingga kita hanya cukup merubah tulisan menunya saja. Nah, bagaimana kalau seandainya ini kita hilangkan? Ya, kita hilangkan misalnya yang ini. Oke, kita hilangkan. Seperti ini misalnya. Nah, jika ingin kita hilangkan, tinggal kita delete.
Ya, kita delete. Namun jangan lupa kalimat yang di ujung sini harus kita tambahkan untuk menutup skripnya. Nah, yang ini kita cut, kita pindahkan ke atas. Nah, kemudian menu ini kita rubah menjadi berita misalnya. Ya, seperti ini. Kita naikkan ke atas. Ya, seperti ini. Nah, baru kita save. Apakah berhasil? Nah, ternyata update berhasil. Sekarang kita lihat hasilnya di sini. Akan berubah menu atau tidak? Maaf, berubah berita atau tidak? Kita rubah. Refresh. Ya, ternyata sekarang sudah berubah menjadi berita. Termasuk di jenis menu 2 dan sampai dengan menu keempat, atau bahkan kita bisa menambahkan kategori ataupun menu yang lainnya. Ya, tinggal kita tambahkan saja di sini. Kita find lagi, Ctrl F lagi, kemudian masuk ke berita. Enter. Ya, yang ini tadi kita sudah rubah. Kemudian yang kedua misalnya saya buat di sini profil. Ya. Nah, kemudian yang di sini kita rubah menjadi profil sekolah misalnya. Kemudian lanjutkan di sini saya buat profil kepala sekolah. Ya, kemudian saya buat di sini profil tenaga pendidik. Nah, untuk menambahkan yang lainnya bisa kita copy paste. Ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Ya, kita copy. Ya, di sini saya rubah menjadi tenaga tata usaha. Ya, seperti ini. Kemudian untuk berikutnya, ini bisa kita tambahkan lagi. Misalnya saya tinggal kopas dari atas ke bawah. Ya, kita copy. Ctrl C ya, kemudian kita enter. Ctrl V. Nah, selanjutnya yang ini saya rubah misalnya proker atau program kerja. Ya, kemudian di sini ada program kerja sekolah, kemudian ada program kerja apalagi kira-kira? Nah, kurikulum ya. Atau di sini boleh program kepala sekolah. Kepala sekolah. Kemudian di bawahnya saya tambahkan kurikulum. Kemudian di bawah saya tambahkan wali kelas. Dan yang bawah lagi kita tambahkan misalnya, maaf, di sini saya buat kesiswaan. Ya. Nah, di sini saya rubah menjadi wali kelas. Dan saya tambahkan lagi satu lagi mungkin ke OSIS ya, program OSIS. Saya tambahkan di sini. Ya, nanti akan kita coba hasilnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita save. Oh, ternyata update-nya tidak berhasil. Nah, kita lihat apa yang jadi masalah. Ya, kita lihat di sini ya. Oke, ini berwarna merah. Nah, di sini ada yang terhapus. Ya, nah, saya langsung akan terlihat di sini berwarna merah. Harusnya berwarna hijau yang lainnya. Nah, berarti ada yang salah di sini. Ada yang bermasalah. Nah, seperti ini. Baru kita save. Ya, update akan berhasil. Ya, kita baru cek di sini hasilnya. Klik refresh. Nah, sekarang sudah berubah. Ya, di mana berita sudah tampil, kemudian ada profil. Di sini ada program kepala sekolah, kemudian kurikulum, kesiswaan, wali kelas, dan juga OSIS. Termasuk juga kita bisa merubah menu yang lainnya. Contoh misalnya di sini akan saya buat buku kerja ya, ataupun buku paket, kemudian bank soal, sampai galeri dan juga konten YouTube-nya. Misal saya buat di sini. Kita find lagi ya. Masuk ke berita. Enter. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi misalnya saya masuk dari sini ya sampai bawah. Kemudian kita enter.
kita pastekan, kita enter, kita pastekan. Nah, di sini saya rubah misalnya buku K13. Selanjutnya di sini saya masuk ke buku PABP. Kemudian di sini saya buat PPKN. Ya. Kemudian atau lebih praktis bisa saja kita buat di sini kelas 7, kelas 8, kelas 9 atau kelas yang lainnya. Ya. Saya buat seperti ini aja. PKN, kemudian bahasa Indonesia. Walaupun kita mengetikkan dengan menggunakan huruf kecil, secara otomatis di sini akan gunakan huruf kapital semua ya. Kemudian matematik. Ya. Selanjutnya saya tambahkan lagi filenya. Ya. Kita geser seperti ini, boleh kita delete ya. Kemudian di sini ada IPA, ada IPS, bahasa Inggris, masih 2 lagi ya. Kemudian tinggal 2 lagi kita tambahkan di sini berupa penjas dan seni budaya serta prakarya. Nah, seperti ini. Ya, kita tambahkan di sini PJOK. Di sini seni budaya. Kemudian di sini kita buat prakarya. Ya, seperti ini. Ya. Nah, di bawah ini saya buat misalnya itu berupa bank soalnya. Nah, kalau seandainya kita membuat bank soal, juga sama caranya seperti tadi ya. Dan di sini berupa soal UKK ya atau ulangan harian. Kemudian di sini saya buat PTS. Di sini saya masukkan ke PAS. Ya, di sini saya buat PAT. Dan yang terakhir bisa saja USBIKA atau UNBIKA. USBIKA ya. USBIKA. Ya, seperti ini. Selanjutnya baru kita tambahkan yang berikutnya, yaitu satu lagi ya. Kita tambahkan ke bawah. Ya, di sini. Ya, yaitu berupa galeri. Kemudian ini galerinya itu berupa foto-foto, bisa ya kita masukkan foto-foto kegiatan guru. Kemudian di sini saya buat siswa. Dan yang terakhir yaitu alumni di sini. Ya. Nah, ini sisanya bisa kita delete. Ya, ya seperti ini hasilnya nanti. Nah, baru kita save. Ya, tinggal satu lagi sekaligus ya. Saya buat di sini YouTube. Ya, seperti ini. Lalu yang bawah kita delete. Ya. Seperti ini. Kita save. Ya, update berhasil berarti secara tidak langsung itu sudah bisa kita gunakan. Kita refresh. Nah, sekarang sudah berhasil kita rubah semua tampilannya. Nah, ataupun teks yang kita buat tadi. Nah, itulah bagaimana caranya merubah label ataupun nama label yang terdapat pada menu blog kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.